Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Friska Ronika dengan NIM A1A3181007 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ruang 001. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian kualitatif saya dengan judul Analisis Kendala Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak pada Pembelajaran PPKN berbasis daring, studi kasus kelas 9 SMP Negeri 47 Muaro Jambi. Dengan dosen pengampu Dr. Andes M. Salam MSI. Untuk proposal penelitian kualitatif saya terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka beserta lampiran. Untuk bab 1 mengenai pendahuluan terdiri atas 1.1 latar belakang masalah, di mana pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan setiap individu dengan tujuan agar dapat menciptakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan potensi dari dalam diri setiap siswa. Saat ini, pendidikan di berbagai negara yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami perubahan sistem pendidikan. Saat ini, pembelajaran harus dilakukan dengan sistem yang berbeda dari sistem pendidikan sebelumnya. COVID-19 menjadi akar masalah dari berubahnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak lama ini, Indonesia dan juga seluruh negara yang ada di belahan dunia diguncang wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China, tepatnya pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Selama pandemi ini berlangsung, tatanan kehidupan masyarakat dari setiap negara berubah, dan saat ini perkembangan revolusi industri sangat membantu kondisi tatanan kehidupan yang baru tersebut. Dengan adanya COVID-19, hal ini tentu berimplikasi terhadap pendidikan di seluruh dunia, tidak terkecuali pendidikan yang ada di Indonesia, yang mana dalam hal ini menjadi elemen pemerintahan harus cepat mengambil keputusan, yakni salah satunya dengan dikeluarkan peraturan melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB pada tanggal 15 Juni tahun 2020, secara bersamaan dengan mewabahnya COVID-19 di berbagai daerah yang ada di penjuru Indonesia. Dengan adanya COVID-19 ini, tentu membuat tatanan pola pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa oleh para pendidik tentu harus mengalami perubahan, sehingga hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini terkendala oleh pandemi COVID-19 yang mana menjadi tantangan baru, dan juga dengan mewabahnya COVID-19 ini, pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran virus ini. Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, maka tugas ataupun peran yang pada sistem sebelumnya dilakukan oleh elemen satuan dari pendidikan, maka sekarang dialihkan kepada keluarga inti dari setiap peserta didik. Artinya, saat ini keluarga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan setiap peserta didik dalam proses pembelajarannya selama masa belajar dari rumah. Hal ini bisa saja memberikan dampak positif dikarenakan setiap peserta didik tentunya akan memperoleh bimbingan lebih dari orang tuanya dalam proses kegiatan pembelajaran dalam pendidikan. Namun, sangat ironis bahwa pada faktanya, selama proses pembelajaran daring ini, peran orang tua justru lebih berat jika dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya yaitu kendala dari setiap orang tua dalam memotivasi anak untuk terus semangat dalam belajar. Tidak memiliki cukup banyak waktu untuk memantau anak tersebut. Berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilakukan dengan para orang tua, pada faktanya banyak orang tua yang sangat menyayangkan pembelajaran daring ini karena rata-rata anak hanya sekedar mengikuti saja tanpa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, untuk kendala sementara orang tua atas hasil dari wawancara pra-penelitian, ditemukan bahwa
Dari 7 orang tua yang anaknya berasal dari SMP Negeri 47 Muaro Jambi mengalami beberapa kendala. Salah satunya yaitu terbatasnya media pembelajaran, anak bosan dengan metode daring, anak kurang respon ketika dituntut mengerjakan tugas. Kemudian, untuk proses wawancara pra-penelitian yang telah dilakukan bersama beberapa guru, untuk khususnya mata pelajaran PPKN, hal ini ditemukan bahwa untuk kelas 9, baik 9A, 9B maupun 9C, banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas, yang mana untuk kelas 9A terdapat 32%, 9B terdapat 41%, 9C terdapat 22%. Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa masa pandemi seperti saat ini, peran dari orang tua dalam pendampingan peserta didik ketika pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kendala yang dialami oleh setiap orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Yang kedua yaitu motivasi belajar siswa SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang rendah pada mata pelajaran PPKN. Selanjutnya yaitu 1.3, batasan masalah. Agar penelitian yang dilakukan ini dapat lebih fokus, baik dan juga sempurna, maka perlu adanya batasan variabel. Oleh sebab itu, batasan dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan motivasi belajar siswa SMP Negeri 47 Muaro Jambi pada khususnya mata pelajaran PPKN. Dan terutama yaitu mengenai kendala yang dihadapi orang tua yang anaknya bersekolah di SMP Negeri 47 Muaro Jambi. Selanjutnya, 1.4, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala yang dialami orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran daring. Yang kedua yaitu bagaimana motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran PPKN di SMP Negeri 47 Muaro Jambi selama proses pembelajaran daring. Selanjutnya, 1.5, tujuan penelitian. Merujuk rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis kendala yang dialami orang tua. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana motivasi siswa dalam pembelajaran PPKN berbasis daring atau online. Selanjutnya, 1.6, manfaat penelitian. Secara teoretik, penelitian ini tentu diharapkan berguna untuk para orang tua sebagai sumbang pikir dalam meningkatkan motivasi belajar untuk siswa yang menempuh pendidikan di SMP Negeri 47 Muaro Jambi. Yang kedua, secara praktis penelitian ini berguna untuk bahan evaluasi bersama untuk setiap orang dalam mendidik anaknya. Yang kedua yaitu bahan masukan untuk setiap anak agar terus meningkatkan motivasinya dalam mengikuti proses pembelajaran, baik itu pembelajaran secara daring maupun secara tatap muka untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu 1.7 mengenai definisi istilah. Yang pertama yaitu kendala. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala merupakan halangan, hambatan, rintangan ataupun keadaan yang membatasi, menghalangi pencapaian sasaran yang sedang dituju. Kedua yaitu orang tua. Menurut Faisal Abdullah pada tahun 2014, orang tua adalah pendidik utama bagi anak dalam lingkup keluarga. Yang ketiga, motivasi belajar. Menurut Sardiman tahun 2012, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dari dalam diri maupun dari luar diri siswa tersebut. Yang keempat yaitu pembelajaran PPKN. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional bahwa PPKN merupakan upaya untuk memberikan bekal pengetahuan serta kemampuan dasar kepada peserta didik yang berkaitan dengan bela negara dan menciptakan warga negara yang baik. Selanjutnya, pembelajaran berbasis daring. Menurut Mona dalam Jurnal Sosial tahun 2020 bahwa pembelajaran daring atau online adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tanpa adanya kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka, namun melainkan melalui online atau jarak jauh.
Selanjutnya bab 2 mengenai kajian teori. 2.1 mengenai kendala orang tua. 2.1.1 kendala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kendala berarti suatu halangan, rintangan maupun faktor atau keadaan yang mana membatasi, menghalangi maupun mencegah dari suatu pencapaian sasaran ataupun tujuan. Di mana maksud dari kendala dalam penelitian ini adalah kendala yang dialami oleh orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak dalam pembelajaran PPKN selama proses pembelajaran daring. Selanjutnya, 2.1.2 orang tua. Menurut Faisal Abdullah tahun 2014, orang tua adalah pendidik utama bagi anak dalam lingkup keluarga. Kemudian, menurut Rusmaini tahun 2011, bahwa orang tua menjadi guru pertama dalam pendidikan moral seorang anak. Maka dapat disimpulkan bahwa orang tua merupakan sosok figur sentral karena orang tua menjadi lingkungan sosial anak yang paling awal dan utama. Selanjutnya, 2.1.3 kendala orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Kendala dari para orang tua dalam mempertahankan serta meningkatkan motivasi belajar setiap anak dapat disebabkan atas beberapa faktor, yang mana meliputi kondisi anak. Kondisi anak, baik psikis maupun fisiknya akan berbeda-beda. Ketika anak memiliki kondisi yang kurang baik, maka anak tersebut akan memiliki motivasi yang rendah dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kondisi orang tua. Kondisi orang tua di sini bisa digambarkan dengan kesibukan orang tua dalam pekerjaan yang berdampak kurang perhatian terhadap proses pembelajaran sang anak. Selanjutnya, kondisi lingkungan sekitar. Keinginan untuk bersekolah dan mengikuti pelajaran merupakan keinginan yang diciptakan oleh anak itu sendiri, yang mana setiap orang tua hanya menuntun dan memberikan stimulasi agar anak terus semangat dalam mengikuti proses pembelajarannya. Selanjutnya, 2.2.1 mengenai motivasi. Menurut Sardiman tahun 2012, motivasi merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi yang tertentu, di mana setiap individu mau dan ingin dalam melakukan sesuatu. Kemudian didukung pendapat B. Uno tahun 2011, yang mana beliau mendeskripsikan bahwa sebuah motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dengan adanya sebuah dorongan dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya didukung menurut Ignatius Sulistyo tahun 2016. Salah satu meliputi durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, resistensi, keuletan, ketabahan, serta kemampuan dalam menghadapi kendala yang menghambat dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya dengan sikap yang baik. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulannya bisa kita maknai bahwa motivasi adalah suatu kekuatan ataupun suatu dorongan yang mana menjadi bahan penggerak bagi setiap individu ataupun kelompok dalam melakukan suatu aktivitas atau tindakan dengan adanya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu 2.2.2 mengenai belajar. Menurut Basleman, Anissa dan Syamsumapa tahun 2011, belajar merupakan perubahan tingkah laku dari setiap individu dalam kegiatan interaksinya terhadap individu lain. Didukung pendapat dari B. Uno tahun 2011, di mana beliau menjelaskan bahwa konsep belajar merupakan pengalaman yang didapatkan oleh seseorang dalam membentuk perubahan tingkah laku atau sikap. Selanjutnya didukung menurut pendapat Jamarah tahun 2011, di mana beliau menjelaskan bahwa belajar merupakan rangkaian dari proses kegiatan jiwa dan raga dalam rangka memperoleh suatu perubahan perilaku sebagai wujud hasil dari pengalaman yang diperoleh setiap individu. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses usaha yang dilakukan setiap individu yang mana di dalamnya menyangkut aspek cipta, rasa, karsa, afektif, kognitif maupun psikomotorik, di mana untuk mencapai suatu perkembangan perubahan secara utuh ke arah yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya 2.2.3 mengenai motivasi belajar. Menurut Sardiman tahun 2012,
di mana beliau menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dari dalam diri maupun dari luar siswa tersebut, yang mana hal ini menjamin dari kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Hal ini kemudian didukung oleh pendapat dari B. Uno tahun 2011, yang mana beliau menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan baik internal maupun eksternal pada siswa tersebut yang sedang dalam keadaan belajar dengan tujuan untuk mengadakan perubahan di dalam dirinya. Maka daripada hal itu bisa kita simpulkan bahwa motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak baik yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar diri siswa itu sendiri, yang pada dasarnya akan menentukan arah dari kegiatan belajar yang diikuti oleh siswa tersebut. Selanjutnya 2.2.4 Teori motivasi belajar. Menurut Purwanto tahun 2011, yang mana dalam aktivitas belajar, seseorang individu membutuhkan suatu dorongan atau motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain faktor individual seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua, faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, serta alat-alat dalam belajar, serta motivasi sosial. Kemudian didukung oleh Uno tahun 2013, yang mana motivasi dan belajar merupakan dua hal yang mempengaruhi, di mana hakikat motivasi belajar itu sendiri merupakan dorongan internal dan eksternal pada seseorang yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu indikator motivasi belajar, yang mana indikator motivasi belajar menurut Uno tahun 2013, yang mana beliau menjelaskan yang pertama adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan yang terakhir yaitu adanya lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya yaitu 2.2.6 mengenai fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar ini dapat dikatakan berhasil apabila setiap siswa memiliki rasa motivasi dalam proses kegiatan belajar. Ketika motivasi belajar yang dimiliki siswa semakin besar, maka hal ini berpeluang untuk mudah mencapai tujuan dalam pembelajaran. Di mana menurut Sardiman tahun 2014, terdapat 3 fungsi dari motivasi belajar yang meliputi salah satunya yaitu menentukan penguatan dalam belajar, yang kedua yaitu memperjelas tujuan dari belajar itu sendiri, dan yang ketiga yaitu menentukan ketekunan dari belajar. Selanjutnya yaitu 2.2.7 mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ini sendiri menurut Sardiman terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor guru, di mana guru ini memiliki peran penting untuk bertanggung jawab terhadap setiap siswanya. Yang kedua, faktor orang tua, di mana selain guru, orang tua memiliki peranan penting dalam menumbuhkan motivasi belajar anak. Dan yang ketiga yaitu faktor masyarakat atau lingkungan, di mana lingkungan merupakan aspek pendukung utama setelah keluarga dalam bersosialisasi maupun belajar. Selanjutnya yaitu 2.3.1 mengenai pembelajaran PPKN. Di dalam buku Guru PPKN SMA, SMK, ataupun MA kelas 10 tahun 2013, secara umum pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah upaya mengembangkan kualitas warga negara secara utuh dalam berbagai aspek, yaitu kemelek wacanaan sebagai warga negara atau civic literacy, komunikasi sosial kultural kewarganegaraan atau civic engagement, kemudian kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara atau civic skill and participation, selanjutnya penalaran kewarganegaraan atau civic knowledge, serta partisipasi
kewarganegaraan secara bertanggung jawab atau civic participation and civic responsibility. Selanjutnya yaitu 2.3.2 pembelajaran daring. Menurut Mona, dalam jurnal sosial tahun 2020, beliau menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau online ini tentu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wahyuningsih pada tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam suatu lingkup pembelajaran online tidak disertai sebuah interaksi langsung atau tatap muka, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi tanpa adanya kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka, melainkan melalui online ataupun jarak jauh. Selanjutnya yaitu 2.4 mengenai penelitian relevan, di mana penelitian relevan yang pertama yaitu oleh Yulia Ayriza pada tahun 2021 mengenai analisis kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar PPKN di rumah pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu mengenai Aditya Cahyani tahun 2020 mengenai motivasi belajar PPKN siswa SMA pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu oleh Arifia Sabila Hayati tahun 2020 mengenai peran orang tua serta kendala orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak pembelajaran PPKN dengan sistem daring pada masa pandemi di Desa Depok Rejo, Kebumen. Selanjutnya yaitu 2.5 mengenai kerangka berpikir. Adanya motivasi belajar anak yang menurun pada pembelajaran PPKN dengan didukung fakta dan data oleh sekolah maupun dari orang tua, sehingga dengan begitu maka akan ditemukan kendala orang tua yang dialami selama proses pembelajaran daring, khususnya pada pelajaran PPKN, dengan disertai fakta dan data dari kedua belah pihak tersebut serta tidak terjadi ketersinambungan. Selanjutnya yaitu 3.1 mengenai jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan mengenai prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para informan, di mana menurut Farid Hamid tahun 2012, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengamati suatu objek dari sebuah penelitian yang didukung oleh gejala, fakta, kejadian secara sistematis dan juga akurat sesuai dengan kondisi soal tertentu. Selanjutnya yaitu pendekatan. Dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan studi kasus, di mana menurut Mulyana tahun 2010, studi kasus merupakan pendekatan dengan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek dari setiap individu, kelompok maupun suatu organisasi, baik program dan suatu situasi sosial. Selanjutnya yaitu 3.2 tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu di setiap rumah informan yang termasuk dalam subjek pertama yaitu orang tua. Kemudian tempat penelitian kedua yaitu di SMP Negeri 47 Muaro Jambi sebagai siswa yang anaknya menjadi subjek pertama. Kemudian untuk waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2021. Selanjutnya yaitu 3.3 subjek dan objek penelitian. Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah orang tua, yang mana pada penelitian kualitatif ini terdiri atas 7 sampel atau 7 orang tua. Yang kedua yaitu subjek kedua, yaitu kepala sekolah maupun guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 47 Muaro Jambi. Subjek terakhir yaitu 7 siswa dari SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang merupakan anak daripada orang tua yang menjadi subjek pertama. Selanjutnya yaitu 3.4 sumber data penelitian, yang mana terdiri atas sumber data primer yang dilakukan wawancara maupun observasi baik dengan orang tua maupun guru serta siswa SMP Negeri 47 Muaro Jambi. Kemudian sumber data sekunder, yang mana sumber data sekunder berasal dari data yang berasal dari buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi, skripsi maupun lain sebagainya. Pada sumber primer di sini terdapat daftar jumlah orang tua,
yang mana untuk orang tua yang menjadi informan dengan jenis kelamin perempuan terdiri dari 4 orang, yang mana anaknya bersekolah di SMP Negeri 47 Muaro Jambi, ada 5. Yang kedua yaitu dengan jenis kelamin laki-laki, yang mana jumlah orang tuanya ada 3. Kemudian anak dari informan laki-laki ini bersekolah di SMP Negeri 47 Muaro Jambi dengan jumlah 2 orang. Selanjutnya yaitu untuk sumber sekunder, yang mana sumber ini diperoleh dari dokumentasi dan arsip sekolah SMP Negeri 47 Muaro Jambi, yang mana menunjukkan bahwa jumlah siswa kelas 9 SMP Negeri 47 Muaro Jambi 9A terdiri atas 10 laki-laki dan 12 perempuan dengan total 22 siswa. 9P dengan jumlah laki-laki 12 dan perempuan 10 dengan total 22 siswa. Kemudian kelas 9C dengan jumlah laki-laki 8 dan perempuan 15, total 23 dengan total keseluruhan 67 siswa. Selanjutnya yaitu 3.6 teknik analisis data, di mana pada penelitian ini terdapat 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data diperoleh dari lapangan, yang mana kemudian akan dirangkum. Kedua, penyajian data. Setelah data tersebut direduksi atau dirangkum, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Kemudian verifikasi data, di mana menurut Miles dan Huberman, verifikasi data merupakan penarikan sebuah kesimpulan data yang telah disajikan dalam bentuk tabel, grafik tersebut. Selanjutnya yaitu 3.5 teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, di mana dalam observasi ini tentu bertujuan untuk mendapatkan data yang valid tanpa ada data yang ditambah ataupun dikurangi. Selanjutnya yaitu metode wawancara, di mana subjek yang diwawancarai adalah orang tua serta siswa maupun guru SMP Negeri 47 Muaro Jambi, di mana dari pemaparan subjek wawancara tersebut dengan tujuan mengetahui dan mengkaji lebih luas mengenai kendala orang tua dalam memotivasi anak belajar PPKN berbasis daring. Selanjutnya yaitu metode dokumentasi. Dokumen di sini dimaksudkan kepada dokumen pribadi setiap siswa, dokumen resmi, foto-foto yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti halnya rapor siswa, buku daftar hadir siswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu 3.7 teknik penyajian keabsahan data, yang mana yang pertama ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini merupakan kebenaran informasi melalui berbagai metode dan juga sumber pengolahan data, di mana dalam hal ini selain menggunakan metode wawancara dan observasi, adanya dokumentasi seperti gambar yang telah dipaparkan. Selanjutnya yaitu terdapat triangulasi sumber, di mana triangulasi sumber ini merupakan triangulasi yang dilakukan menggunakan perbandingan informasi ataupun data yang berbeda, di mana dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam gambar yang telah disajikan terdapat wawancara mendalam yang dilakukan dari berbagai sumber data A yaitu orang tua, sumber data B yaitu guru, dan sumber data C yaitu siswa. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah 3.8 prosedur penelitian. Dalam proposal penelitian kualitatif ini terdapat prosedur penelitian. Yang pertama yaitu ada tahap pralapangan, di mana pada tahap ini tahap mempersiapkan segala sesuatu, baik itu surat izin untuk masuk lembaga ataupun sekolah yang akan dituju untuk fokus penelitian, maupun segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian, di mana pada tahap ini adanya tahap pengumpulan data serta identifikasi data yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir yaitu akhir penelitian, di mana pada tahap ini tahap menyajikan data serta menganalisis data yang telah. Selanjutnya yaitu daftar pustaka dan lampiran. Untuk daftar pustaka dan lampiran, para pembaca bisa membaca dari proposal penelitian kualitatif saya yang saya lampirkan pada bagian akhir. Mungkin hanya itu pemaparan proposal penelitian kualitatif saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.